Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah tugas kita sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu tugas ruang kolaborasi dalam hari ini sebagai mempraktekkan coaching. Untuk itu, Tunggu, tunggu, tutup ya, pintu. Tutup untuk dulu pintu. Untuk itu, saya akan persilakan, di sesi ini ada 2 sesi. Yang pertama ada sesi saya dengan Bu Rahma dan yang kedua ada sesi, Ibu Caca dan ada kolaborasi juga. Oke, mungkin sekiranya Ibu Rahmayanti, bisa kita mulai hari ini? Oke, bisa. Eh, yang mana dulu? Siapa yang coach? Siapa yang coach? Kita dulu Bu, saya dengan kita Bu. Saya coach ya. Saya koci, saya Ya, coach, tutup kita nih. dulu koci. Oh, saya coach. Ya oke. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Siti. Oh, waalaikumsalam Bu Rahma. Ada apa ya Bu Rahma? Kok Bu Rahma ini terlihat seperti orang yang kebingungan? Iya Bu Siti. Ini ada yang ingin saya diskusikan dengan Bu Siti hari ini. Ini cukup mengganggu pikiran saya beberapa hari ini Bu. Wah, coba ceritakan apa yang Ibu hadapi. Begini Bu, eh, saya akhir-akhir ini merasa kualitas mengajar saya itu menurun, Bu. Terus saya merasa tidak ada koneksi dengan murid saya, Bu. Kemudian saya juga melihat nilai hasil belajar murid saya itu agak menurun, Bu. Jadi saya berpikir kayaknya ada yang salah dengan cara mengajar saya di kelas. Oh, jadi Bu Rahma berpikir ada yang salah dalam cara mengajar Bu Rahma. Iya, Bu. Tapi saya belum tahu di mana salahnya, Bu. Oke, Bu Rahma, bagaimana situasinya saat ini? Em, saya sudah mencoba melibatkan peserta didik saya dalam beberapa proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Ya. Tetapi mereka itu masih belum memperhatikan materi yang saya berikan. Kadang juga ada peserta didik saya yang mengaku, Bu. Kemudian eh, kadang juga mereka itu izin untuk ke WC, tapi ternyata mereka tidak kembali masuk kelas, Bu. Wah, dari cerita Bu Rahma ini pasti ada penyebab sehingga situasinya seperti itu. Kira-kira menurut Bu Rahma apa sih penyebabnya sehingga seperti itu, Bu? Hmm, sepertinya Bu, saya itu agak sulit memberikan perhatian secara penuh kepada semua peserta didik saya. Eh, Apalagi itu di kelas saya itu jumlahnya banyak, Bu. Ada 32 orang. Kemudian saya juga merasa bahwa mereka itu mungkin sedikit merasa bosan dengan cara pembelajaran saya. Sehingga mereka itu kurang berinteraksi dengan saya, Bu. Oh, tadi Ibu Rahma mengatakan bahwa kurang perhatian, terus kurangnya interaksi dan cara mengajar Bu Rahma juga membosankan ya. Jadi Bu Rahma, bagaimana kalau seumpama situasi tersebut ulang? Hmm, Kalau situs itu hilang, Bu, eh saya merasa, saya yakin peserta didik saya itu akan betah di kelas, Bu. Bahkan tidak akan ada yang bolos. Kemudian tidak ada yang pasif, Bu. Kemudian yang lainnya tidak akan, saya yakin, Bu, tidak akan ada yang keluar masuk kelas, Bu. Nah, Bu Rama, jadi kira-kira agar itu terjadi, kira-kira Bu Rahma apa yang akan Ibu Rahma lakukan? Hmm, yang pertama akan saya lakukan, Ibu, itu eh, saya akan mencari tahu gaya belajar yang mereka inginkan, Bu.
Kemudian saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi. Misalnya seperti apa, Bu? Misalnya, eh, saya akan menggunakan media pembelajaran yang Bu, yang interaktif dan menarik, sehingga akan terjalin interaksi antara saya dengan murid saya, Bu. Oh, selain itu apa lagi, Bu, kira-kira? Selain itu, saya akan Bu, meminta umpan balik dari peserta didik, Bu, agar saya tahu bahwa kekurangan saya ini ada di mana ini. Wah, saya mendengar Bu Rahma sepertinya percaya diri ya dengan rencananya Ibu. Tadi saya mendengar ada 3 rencana dari Ibu Rahma ini. Eh, Kira-kira Bu Rahma, kapan Bu Rahma mau melaksanakannya? Hmm, 1 atau 2 minggu saya akan coba satu-satu, Bu. Yang pertama, saya akan membuat strategi pembelajaran yang menarik, Bu. Kemudian, saya akan meminta bantuan guru lain untuk melakukan supervisi tentang cara mengajar saya, Bu. Dan tak lupa itu saya akan meminta umpan balik dari siswa dan guru, Bu. Wah, Bu Rahma bagus sekali. Jadi Bu Rahma kira-kira dari cerita-cerita tadi, dari obrolan kita, mungkin Bu Rahma bisa menyimpulkan obrolan kita tadi ini. Hmm, saya bisa simpulkan, Bu, bahwa di sini saya akan menilai mengajar saya secara teratur, kemudian saya akan meningkatkan kinerja saya sehingga bisa membuat nilai peserta didik juga meningkat, Bu. Wah, betul sekali, Bu. Baiklah, saya pikir cukup hari ini ya, Bu. Eee, saya berharap, Ibu bisa mengimplementasikan rencana-rencana Ibu, kemudian Ibu bisa menghubungi saya kembali atau menemui saya kembali, dan memberitahu hasilnya nanti ya, Bu. Baik, Bu, saya akan lakukan, Bu. Eh, apa yang tadi sudah saya rencanakan. Terima kasih, Bu, atas waktunya hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Nah, itu tadi, sudah proses antara coaching dan coacher. Sekarang kita bergantian ya, Bu. Nah, Ibu oke, Rahma jadi baik. coach, saya jadi coachee. Oke, oke, oke. Mm-mm. Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Siti. Ada apa ya Bu Siti? Kok terlihat kayak orang kebingungan Bu? Iya Bu, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Ini cukup mengganggu pikiran saya beberapa hari ini Bu. Hmm, coba bisa tidak diceritakan apa yang Ibu Siti hadapi? Ya, begini Bu, saya akhir-akhir ini merasa kualitas mengajar saya di dalam kelas itu agak menurun Bu. Kemudian, saya juga merasa cara mengajar saya dan koneksi saya dengan murid itu seperti tidak ada, Bu. Dan saya juga mengamati dan melihat hasil belajar siswa saya juga cukup menurun, Bu. Saya merasa sepertinya cara mengajar saya ada yang salah, Bu. Jadi di sini Bu Siti berpikir ada yang salah dengan cara mengajar Ibu di kelas. Iya, Bu, saya merasa ada yang salah, tapi saya tidak tahu letak kesalahannya di mana, Bu. Hmm, kalau begitu bagaimana situasinya saat ini? Situasinya saat ini saya mencoba melibatkan pembelajaran, aktivitas-aktivitas belajar, kepada peserta didik saya, Bu. Tetapi sepertinya peserta didik saya, belum memperhatikan, Bu. Bahkan ada juga yang, ke toilet tapi tidak kembali-kembali, Bu. Bahkan ada juga murid saya yang mengantuk, Bu. Hmm, dari cerita yang Bu Siti ceritakan tadi,
Pasti ada penyebabnya nih. Kira-kira Bu Siti tahu tidak apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian? Sepertinya saya sulit memberikan perhatian Bu, apalagi di kelas saya itu jumlahnya banyak, 32 siswa. Jadi saya rasa cara mengajar saya itu membosankan, sehingga tidak ada koneksi antara peserta didik dengan saya Bu. Wah, tadi eh, Ibu Siti mengatakan Ibu sulit memberikan perhatian kepada muridnya, kemudian cara mengajar yang mungkin membosankan, terus kurangnya interaksi antara ibu dengan siswa. Nah, bagaimana misalnya semua ini eh, hilang, Ibu? Jadi apa ya- apa yang terjadi kalau semua masalah ini hilang, Ibu? Wah, kalau masalah ini hilang, Bu, pasti peserta didik saya ini akan betah di kelas. Tidak ada lagi yang bolos, tidak ada lagi yang pasif, dan tidak ada lagi yang keluar masuk ke kelas, Bu. Wah, nah kalau misalkan eh, apa agar itu tidak terjadi, apa kira-kira yang Ibu Siti akan lakukan? Saya akan cari tahu dulu, Bu, gaya belajar apa yang mereka inginkan. Terus saya juga akan membuat strategi pembelajaran yang bervariasi, Bu. Misalnya seperti apa itu, Bu? Ya, saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik, sehingga ada interaksi antara saya dengan murid, Bu. Wah, selain itu, kira-kira masih ada lagi nggak? Ada, Bu. Saya juga akan melakukan umpan balik peserta didik agar saya mengetahui di mana letak kekurangan saya dalam mengajar, Bu. Wah, bagus sekali. Nah, di sini saya mendengar Bu Siti tuh sangat percaya diri dengan rencana tersebut. Saya Hmm. juga mendengar tadi ada 3 rencana yang Ibu sudah pikirkan. Nah, kira-kira kapan Bu Siti mau laksanakan ini semua? Hmm. Saya akan melakukan dan melaksanakannya itu 1 atau 2 minggu. Saya akan mencoba satu-satu, Bu. Yang pertama yang saya lakukan yaitu membuat strategi pembelajaran. Kemudian selanjutnya saya akan meminta bantuan kepada guru untuk melakukan supervisi bagaimana cara saya mengajar dan selanjutnya saya akan meminta umpan balik kepada peserta didik saya dan umpan balik juga dari guru, Bu. Wah, luar biasa sekali. Nah, apa yang Ibu Siti bisa simpulkan dari obrolan kita hari ini? Ya, dari obrolan kita ini, Bu, saya merasa menjadi percaya diri, Bu. Dan saya juga akan meningkatkan cara mengajar saya secara teratur dan menilai cara mengajar saya secara teratur juga, Bu. Dan saya juga akan meningkatkan kinerja saya sehingga nilai peserta didik menjadi meningkat, Bu. Wah, hebat sekali. Baiklah, Bu. Saya rasa kita sampai di sini hari ini. Eh, saya harap Ibu betul-betul mengimplementasikan strategi yang Ibu pikirkan tadi. Dan beritahu saya hasilnya nanti ya, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu. Oh iya, itu tadi salah satu coaching antara saya dengan Bu Rahma. Selanjutnya kita ke coaching yang kedua ya, Bu. Iya kok, Coaching yang kedua antara saya dengan Ibu Caca. Ibu ya, Caca berperan sebagai coaching, coaching atau coach? Koci, koci. coaching, Koci. coaching, Coach. coaching. Oke. Saya sebagai coach ya, Bu. Ya, Ya, oke. Kita mulai, Bu. Sri ya. Wahyuni, silakan. Assalamualaikum Ibu Siti. Oh, waalaikumsalam, Bu Caca. Ada apa ya, Bu Caca? Kok saya lihat Ibu Caca seperti kebingungan? Iya Bu, ini cukup mengganggu pikiran saya Ibu beberapa hari ini Bu. Coba Ibu Caca, bisa ceritakan tidak apa yang Bu Caca hadapi? Saya akhir-akhir ini merasa kualitas mengajar saya, menurut saya itu
tidak ada koneksi dengan murid saya, Bu. Dengan hasil belajarnya mereka menurun. Saya pikir ada yang salah dengan cara mengajar saya, Bu, di dalam kelas. Oh, Ibu berpikir cara mengajarnya Ibu itu salah di dalam kelas, Bu? Iya, Bu Siti, saya belum tahu di mana salahnya saya, Bu. Oh, begini Bu, bagaimana situasinya saat ini? Begini Bu Siti, saya mencoba melibatkan peserta didik saya dalam aktivitas belajarnya, tetapi mereka tidak memperhatikan materi yang saya berikan. Kadang juga ada murid yang mengantuk, ada juga yang suka izin ke toilet, dan suka juga ke toilet, taunya tidak pernah masuk ke kelas, tidak kembali setelah mereka ke toilet, Bu Siti. Dari ceritanya Bu Caca ini kira-kira apa yang menyebabkan situasi tersebut muncul menurut Ibu Caca? Sepertinya saya sulit memberikan perhatian kepada siswa saya, Bu. Apalagi jumlah di kelas saya itu 32 orang, 32 siswa, sehingga mereka kurang interaksi dengan saya, Bu Siti. Seperti itu. Jadi Bu, Ibu tadi mengatakan bahwa sulit memberikan perhatian, kemudian kurangnya interaksi, kemudian cara-cara yang dalam mengajar yang membosankan. Bagaimana kalau seumpama itu hilang? Begini Bu, kalau masalah ini hilang, pasti peserta didik saya akan betah di kelas. Tidak ada yang bolos, tidak ada juga yang pasif, dan tidak ada juga keluar masuk di kelas. Seperti itu. Ya. Jadi seumpama Bu, apa yang kira-kira Ibu Caca akan lakukan kalau seumpama itu bisa terjadi? Agar itu terjadi. Begini Bu, saya mungkin akan cari tahu dulu gaya belajarnya seperti apa yang mereka inginkan, dan mencobanya strategi pembelajaran yang bagaimana, yang bervariasi seperti apa, Bu, seperti itu. Oh, seperti itu. Misalnya seperti apa Bu strategi pembelajaran yang bervariasi? Mungkin Bu Siti, saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik, sehingga ada interaksi antara saya dan murid saya, Bu Siti. Ya, betul sekali. Yuk, kira-kira masih ada lagi, Bu? Selain itu, saya akan meminta umpan balik siswa saya agar saya mengetahui kekurangan saya dalam belajar, Bu. Wah, saya mendengar rencana-rencananya dan saya melihat bahwa Ibu Caca ini sangat percaya diri dengan rencana tersebut. Berarti ada 3 rencana ya, Bu. Kira-kira Ibu Caca, kapan Bu Caca mau melaksanakannya? Kira-kira 1 atau 2 minggu saya akan coba satu-satu, Ibu. Mungkin yang pertama itu Bu Siti, strategi pembelajaran dan meminta bantuan guru untuk supervisi dan cara mengajar saya, Bu. Terus Bu Caca, ini tadi kan kita sudah mengobrol lama. Kira-kira Bu Caca, ada tidak yang bisa disimpulkan dari obrolan kita? Saya akan menilai mengajar secara teratur. Saya dapat meningkatkan kinerja sehingga peserta didik juga meningkat, seperti itu, Ibu Siti. Oh ya, betul sekali Bu. Jadi Bu Siti, Ibu Caca, baiklah, saya rasa cukup hari ini. Silakan implementasikan rencana-rencana tadi, dan saya harap Ibu Caca bisa menghubungi saya dan memberitahu hasilnya nanti. Iya, terima kasih Bu atas waktunya, Ibu Siti. Terima kasih. Iya, makasih banyak. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi bergantian ya Bu antara Bu Rahma dengan Bu Sri Wahyuni. Ya. Bu Sri Wahyuni menjadi coach dan sekarang Bu Rahmayanti menjadi Bu Caca jadi coach, saya jadi coach ya. Ya, oke. Ya, boleh. Siap Bu Caca, siap?
Iya, siap Bu. Bu Sri siap? Siap Bu, siap. Oke. Siap-siap. Oke. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum Bu Caca. Waalaikumsalam Bu Rahma. Ada apa ini? Kok terlihat orang kebingungan Ki Bu? Iya Bu Caca. Ada yang ingin saya ceritakan Bu Caca. Ini cukup mengganggu pikiran saya beberapa hari ini Bu Caca. Begini Bu, sekarang coba ceritakan Ki apa yang Ibu Rahma hadapi untuk saat ini. Saya akhir-akhir ini Bu merasa kualitas mengajar saya itu menurun Bu. Terus saya juga merasa ada koneksi dengan murid saya Bu. Bahkan setelah saya melihat nilai-nilai yang diperoleh itu peserta didik saya Bu, sebenarnya itu sangat menurun Bu. Jadi saya di sini berpikir kayaknya ada yang salah dengan cara mengajar saya di kelas Bu. Oh begitu ya Bu Rahma. Jadi Bu Rahma berpikir ada yang salah dengan cara mengajar Ibu di dalam kelas? Iya Bu, tapi saya belum tahu di mana salahnya Bu. Bagaimana ini Bu Rahma di kelas tak? Saya itu Bu Tom, saya sudah mencoba melibatkan peserta didik di dalam proses pembelajaran saya. Kan beberapa aktivitas itu saya selalu libatkan, tetapi mereka itu masih belum memperhatikan materi yang saya berikan. Kadang juga itu ada yang ngantuk lah, ada yang sampai tidur, bahkan ada yang izin WC dan tidak kembali lagi masuk ke kelas. Oh begitu Bu. Jadi dari cerita yang Ibu Rahma ceritakan tadi, apa yang menyebabkan situasi tersebut muncul menurut Ibu? Sepertinya, Bu, sepertinya saya itu sulit memberikan perhatian penuh kepada seluruh peserta didik saya, Bu. Apalagi di dalam kelas saya itu banyak, Bu, ada 32 orang. Saya berpikir mereka itu merasa bosan dengan cara mengajar saya, sehingga mereka berinteraksi dengan saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Tadi Ibu katakan Ibu sulit memberikan perhatian, sulit memberikan perhatian cara mengajar yang membosankan dan kurang interaksi. Bagaimana kalau masalah itu terulang lagi Bu dan hilang? Nah, masalah hilang. Kalau masalah itu hilang, Bu, saya pastikan peserta didik itu akan betah di kelas, Bu. Bahkan tidak ada yang akan bolos, tidak ada yang pasif, Bu. Bahkan mereka jamin, Bu, mereka itu tidak akan keluar masuk kelas, Bu. Agar terjadi Bu Rahma, apa yang akan Ibu Rahma lakukan? Ibu, agar tidak terjadi, apa yang akan Ibu Rahma lakukan? Kemungkinan jaringannya. Yang pertama itu kalau misalnya itu supaya itu tidak terjadi, yang pertama itu saya akan cari tahu gaya belajar yang mereka inginkan, Ibu. Kemudian saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Misalnya seperti apa itu, Ibu Rahma? Misalnya menggunakan media pembelajaran yang
interaktif dan menarik, Bu. Sehingga eh, saya bisa sehingga bisa terjalin interaksi antara saya dengan kulit saya, Bu. Terus selain itu, apa lagi, Bu? Hmm, saya juga akan meminta umpan balik dari peserta didik, Bu, supaya saya tahu di mana kekurangan saya dalam mengajar, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Begini, saya mendengar Ibu Rahmat sangat percaya diri dengan rencana tersebut. Berarti ada 3 rencana yang sudah Ibu Rahmat pikirkan. Kapan mau dilaksanakan, Ibu? Hmm, 1 atau 2 minggu ke depan, saya akan coba satu-satu, Bu. Yang pertama itu saya akan membuat strategi pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya akan meminta bantuan teman guru untuk eh, melakukan supervisi bagaimana cara mengajar saya, Bu. Dan pastinya saya akan meminta umpan balik dari peserta didik dan guru, Bu. Oh iya begitu ya Bu. Terus apa yang bisa Ibu Rahma simpulkan dari obrolan kita tadi ini Bu? Bu, saya akan menilai mengajar saya secara teratur. Kemudian saya akan meningkatkan kinerja saya sehingga akan berdampak ke peningkatan nilai peserta didik saya, Bu. Oh iya begitu ya Ibu Rahma. Baiklah, saya rasa cukup hari ini ya Bu Rahma. Silahkan implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Ibu Rahma ya. Baik, Bu. Saya akan lakukan, Bu. Dan terima kasih waktunya hari ini, Bu. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sampai ketemu lagi ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak ada suaranya Ibu. Iya. Bu Siti, Tadi kita sudah Tadi kita sudah melaksanakan coaching ketiga-tiganya ya Bu. Ibu Rahma sudah menjadi coach dan coach dan begitu pula juga Bu Sri Wahyuni dan diri saya juga sendiri. Di sini ada pesan dari Bapak fasilitator bahwa kita selesai kegiatan coaching ini, kita mengisi lembar refleksi. Sepertinya lembar refleksi yang seperti kemarin mungkin Budi? Iya, yang di mana gitu isi Bu? Ya, yang kemarin ada di di latihan kemarin itu di room besar itu kita download di atasnya yang masuk room. Download di situ, Bu. Bahkan ada sudah kukirimkan di grup Ibu. Itu mau jangan aku download paling kalau ada itu di Word. Saya stopkan recording, Dik. Oke. Ya. Oke.